terasa ya, 1 bulan lebih telah terlewati. Selama itu pula, kita berdiam diri, melakukan self-quarantine seperti anjuran pemerintah. Tapi, di luar sana, masih banyak mereka-mereka yang tetap harus keluar rumah untuk menjalankan amanah, walau harus dihantui rasa was-was karena persebaran wabah. Hanya untuk memastikan keluarga mereka tetap di rumah, tetap makan, dan tak kelaparan. Mungkin sebagian kita merasa bosan, merasa terkekang karena tak mampu kemana-mana. Rumah dan keluarga hanya berteman dengan itu. Lalu bagaimana dengan Palestina dan Rohingya? Bertahun-tahun mereka hidup di negara mereka sendiri, namun kebebasan dibatasi, dan mereka bahkan terisolasi di negara mereka sendiri. Adapun negara Afghanistan, yang setiap hari selalu merasa berada di bawah ancaman kematian. Dan sekarang, kita merasakan semua hal itu. Bagaimana rasanya? Sangat tidak enak, bukan? Ini baru 1 bulan, belum 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan lebih dari itu. Masihkah kita akan mengeluh atas kondisi yang terjadi sekarang? Pernahkah terlintas di pikiran kita bagaimana nasib orang-orang yang tak merasakan apa yang kita rasakan? Tidak ada tempat bernaung untuk sekadar berlindung dari wabah. Tidak ada tempat pulang. Terlunta-lunta adalah hidup mereka. Sudahkah kita bersyukur atas nikmat yang masih bisa kita rasakan saat ini? Di tengah wabah COVID-19 ini, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dan bersenda gurau dengan keluarga. Coba mari kita lihat negara lainnya seperti Yaman, Suriah, Irak, dan yang lainnya. Makanan yang kita santap hari ini, bisakah mereka juga merasakannya? Untuk memperoleh sedikit makanan saja, mereka sudah sangat bersyukur. Lalu bagaimana dengan kita yang tak pernah bosan untuk menyalahkan keadaan? Setiap hari, mereka berpisah dan bahkan harus kehilangan orang yang sangat mereka cintai di depan mata mereka sendiri akibat kekejaman kaum Yahudi. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami selama ini. Ternyata ada banyak hal yang bisa kita petik hikmahnya dari musibah COVID-19 ini. Entah tentang sabar, ikhlas, qanaah, syukur, dan masih banyak lagi. Sabar dalam melewati berbagai rintangan, ikhlas menerima cobaan yang menghampiri, qanaah atau merasa cukup atas apa yang ada, serta syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Pandemik memang membuat kesibukan aktivitas kita terhenti. Namun, jangan sampai membuat keimanan kita ikut menjadi mati. Mungkin kini kita tidak dapat bermunajat di rumahnya, tidak boleh menunaikan ibadah haji, atau tidak dapat bersilaturahmi. Namun, bukan berarti itu menjadikan kita merasa terhalangi. Ini adalah saat yang sangat tepat untuk kita memperbaiki hubungan yang mungkin sempat terabaikan, yang mungkin sempat terlalaikan, yaitu hubungan kita dengan Sang Ilahi Rabbi. Banyak hal penting yang sering kita abaikan, hingga tiba kebenaran yang muncul di depan mata, barulah sesal menerpa. Seperti kondisi saat ini, ketika virus corona baru muncul di negara Cina, atau lebih tepatnya di kota Wuhan. Banyak yang mengabaikannya. Bahkan, saat COVID-19 sudah memasuki Indonesia, hal serupa masih saja terjadi. Hingga hal tersebut terjadi pada keluarga dan sanak saudara sendiri. Barulah ada rasa sesal yang menghampiri.
Padahal, himbauan sudah berulang kali diperdengarkan, tapi hal tersebut masih saja terjadi. Sungguh aneh, bukan? Semua ini tayalnya sama seperti apa yang kita perbuat di dunia. Melalui berbagai macam cara, Allah telah memperingati kita. Tapi, kita tetap abai akan perintahnya. Ujian apa lagi yang perlu Allah berikan untuk menyadarkan kita? Walaupun kini kita tidak dapat menunaikan ibadah di rumahnya, bukan malah membuat kita tidak melaksanakannya. Saat ayat-ayat Al-Quran telah diangkat ke langit, menyisakan lembaran-lembaran kosong, tak ada yang tersisa selain penyesalan. Atau bahkan saat ruh sudah sampai di kerongkongan, tak ada lagi yang dapat kita lakukan. Sampai saat ini, pandemik ini pun belum memiliki kabar pasti kapan semuanya akan berakhir. Apakah kita masih akan terus seperti ini? Gunakanlah masa karantina ini dengan bijak, teman. Sudah terlalu banyak pemakluman-pemakluman yang diberikan untuk diri ini. Lalu sampai kapan membiarkan diri ini terus-menerus melakukan hal-hal yang melalaikan? Seakan masih banyak waktu yang tersedia. Padahal, belum tentu besok kita masih memiliki kesempatan.